Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun saya memang mesinnya mesin diesel. Jadi kalau belum panas masih serak-serak. Tapi insya Allah nanti kalau sudah panas ya jalannya lancar. Maklum. Memang dari sononya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingkang kawula hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar Ibu Nur Faizah PD dan juga Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di lingkungan SMP Islam Al-Azhar Yayasan Dilatama Semarang. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalimat salawat dan salam kita aturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Terlebih lagi kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul katakan wahai Muhammad, bi fadlillah disebabkan karena nikmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah. Wa bi rahmatihi dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atas dua hal inilah fa bidzalika. Oleh karena itu falyafrahu, maka kalian bergembiralah. Jadi bulan Maulid ini harusnya kita senang gembira karena ada rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dan alam semesta. Karena Allah sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Maka ekspresi kegembiraan itu macam-macam. Ada yang diekspresikan dengan baca sholawat, sehingga kita lihat, kita saksikan, bahkan kita ikut dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Ada yang mengekspresikan kita untuk memperdalam tentang sirah nabawiyah, bagaimana Nabi dan bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Nah, pagi ini ekspresi kegembiraan kita diwujudkan salah satunya adalah kita mengkaji tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilaku beliau, bagaimana adab-adab beliau terhadap alam semesta, terhadap sesama. Nah, termasuk kita pagi hari ini kita akan mengaji tentang adab guru, karyawan dan murid. Ini saya nggak ngajari, tapi insya Allah kita belajar bareng-bareng ngaji. Karenanya saya akan membawakan satu risalah supaya sebagai bentuk penghormatan saya terhadap Al-Azhar, penghormatan saya terhadap SMP Islam Al-Azhar, maka saya bawakan satu kitab dari para ulama, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebetulnya banyak kitab yang mengajarkan kita tentang etika di dalam interaksi
interaksi pedagogis, interaksi belajar dan mengajar. Tapi yang mudah ya tak ambil satu kitab ini sebagai penghormatan pada panjenengan-panjenengan, karena saya kayaknya nggak layak kalau mengajari jenengan. Saya nggak layak kalau memberikan tausiah pada jenengan. Tetapi saya mengajak, ayo kita warisi pemikiran para ulama, kita warisi daripada ilmunya para ulama yang berkaitan dengan pedagogis. Makanya kita ajak mengaji satu kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqatul Muta'allim. Jadi ini satu pelajaran kita. Mari kita belajar bersama-sama. Karena ini waktunya sangat mepet. Ini langsung saja masuk kepada pembahasan, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji, ini sengaja saya tulis aslinya Arab. Sekali lagi penghormatan jenengan. Kayaknya kalau tulisannya Indonesia ini ya biasa, bukan Al-Azhar. Tapi karena Al-Azhar saya coba untuk teks yang Arab. Bahkan Arabnya ini juga Arab yang tanpa rambut. Nah, sekali lagi ini penghormatan jenengan. Kayaknya guru-guru Al-Azhar masa dikasih tulisan Indonesia terus, atau tulisan Arab yang ada rambutnya. Maka sekali lagi ini satu warisan, mari kita warisi dari wirasatul nabiyya. Jadi warisan-warisan para nabi, wirasatul ulama, dari warisan-warisan para ulama. Karena kalau kita sebagai pendidik, yang pertama adalah dengan kitabah. Artinya apa? Bahwa rujukannya atau marojiknya atau sumbernya jelas. Kalau yang bicara saya berarti sumbernya dari saya, tapi saya mengajak jenengan ini mengambil satu sumber dari para ulama. Makanya sekali lagi mari kita belajar ya sambil gerayang-gerayang, sambil kita mencoba untuk mengingat kembali. Mungkin dari panjenengan-panjenengan saya rasa ini bukan kitab yang asing, tetapi sudah yang familiar. Oleh karenanya mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap kali para ulama di dalam mengarang kitab itu diawali dengan bismillah? Dan juga kenapa kita setiap majelis diawali bismillah? Termasuk panjenengan ketika mengajar, dan ini sudah menjadi tradisi budaya Al-Azhar. Setiap ngajar bismillah, di papan tulis ditulis bismillah. Bahkan di lembar-lembar soal itu sudah diawali bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Itu bukan tanpa sebab, itu adab, itu etika, itu karakter. Jadi sekali lagi Syekh Zarnuji mengawali kitab ini dengan bismillah littiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menghidupkan sunnah Nabi, karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi bukan hanya gaya-gayaan terus umumnya orang bismillah kemudian bismillah enggak. Sebab dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yudawu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdar. Dalam riwayat yang lain, kullu amrin zibalin la yudawu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdar. Maknanya apa? Setiap segala sesuatu yang punya nilai baik, yang punya nilai positif, yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus pahalanya dari pelaku. Kira-kira eman enggak? Eman sekali. Kita sudah payah-payah berbuat baik, tetapi pahalanya masih ada tabirnya, belum sampai kepada kita. Apapun bentuk aktivitas baik kita, yang ngajar, yang K3 yang bersih-bersih, yang TU ya di kantor, semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau segala sesuatu sudah diawali dengan Bismillah, maka turunlah rahmat kepada kita. Nah, ini adab, salah satu ajaran bahkan dipraktekkan sendiri oleh beliau Syekh Zarnuji di dalam mengawali kitab Ta'lim wal Ta'lim. Yang kedua, mengawali daripada kitab ini, beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Setelah bismillah kemudian hamdalah. Kenapa? Karena kita bisa melakukan aktivitas itu karena bimbingan Allah. Kita bisa ngajar karena nikmatnya Allah, karena bimbingannya Allah. Kita bisa bersih-bersih karena dikasih sehat oleh Allah. Tangannya kuat oleh Allah, kakinya kuat oleh Allah. Kita bisa ngetik karena kita punya kemampuan. Maka yang harus diawali adalah kesyukurannya kita, rasa terima kasihnya kita bisa beraktivitas. Dan ini bukan sembarangan. Ini adab yang dicontohkan. Ini adab yang diajarkan. Karenanya Syekh Zarnuji mengawali dengan alhamdulillah. Dalam hadis juga disampaikan kullu amrin dibalillahi bil hamdalah fahuwa. Hampir sama dengan hadis bismillah. Jadi segala sesuatu yang tidak diawali dengan hamdalah itu artinya orang ini orang yang nggak tahu terima kasih. Bong dia makan, dia ngasih makan Allah. Dia kenyang, dia ngasih kenyang Allah. Dia merasakan nikmat, dia yang ngasih nikmat Allah. Dia bisa ngajar, yang ngasih ilmu juga Allah. Semuanya ini adalah transferan Allah. Kalau kita nggak syukur, ini namanya orang yang nggak tahu terima kasih. Makanya ini harus menjadi tradisi kita, Bapak Ibu. Ngajar juga demikian. Kita awali dengan bismillah, kemudian kita awali dengan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kita bersyukur kepada Allah. Siapa Allah itu? Allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah adalah zat yang ini sekaligus bentuk proklamirnya Syekh Az-Zarnuji, bahwasanya Allah itu adalah faddala bani Adam, yang telah memberikan keutamaan kepada bani Adam, kepada kita, kepada manusia. Keutamaannya apa? Bil ilmi wal amal. Satu mutafarid, pembeda antara kita manusia dengan makhluk yang lain. Mutafaridnya ini hanya bil ilmi wal amal. Kira-kira ada kerbau yang berilmu enggak? Enggak ada. Kira-kira ada hewan yang punya ilmu enggak? Enggak ada. Meskipun dilatih, anjing sehebat apapun dilatih terus-menerus, itu dia karena insting kebiasaan, bukan dia memahami atas dasar ilmu. Kucing itu kita ajari bisa macam-macam interaksinya, bahkan bisa dilombakan. Itu hebatnya lomba kucing atau lomba anjing atau lomba kuda. Itu bukan karena kuda, anjing atau kucing punya ilmu, enggak, tapi insting mereka yang dilatih. Nah, ini mutafariknya antara kita dengan hewan yang lain adalah bil ilmi wal amal. Jadi sekali lagi kelihatannya kitabnya kecil, tapi ini menstatuskan kita. Jadi statusnya manusia itu cirinya adalah bil ilmi wal amal. Orang yang sudah kehilangan sifat ilmu, sifat ilmunya, maka dia bisa asfal safil, balbun adal, bisa derajatnya itu rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini karena apa? Karena ilmu itu kemudian diambil. Tetapi bukan hanya ilmu wal amal. Jadi konsekuensi logis orang yang berilmu itu harus punya amal, harus ada bukti konkret. Jadi ilmu dan amal itu nggak bisa dipisah.
Karena ilmu tanpa amal itu konsekuensinya berat. Sekali lagi, ilmu tanpa amal itu konsekuensinya berat. Beratnya apa? Beratnya kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Kabura maqtan, bohong besar. Kalau kita punya ilmu tapi tidak ada aplikasinya, tidak ada bentuk konkret, maka ilmu dan amal ini satu benang merah, satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini Syekh Zarnuji mengawali kitab dengan luar biasa. Kelihatannya ini sepele, hanya alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Tetapi ini menstatuskan kita, mendudukan kita bahwasanya seyogianya Bani Adam, manusia itu punya dua karakter. Satu bil ilmi, dengan ilmu, wal amal dan amal. Ini awalan daripada kitab Ta'limul Ta'lim. Kemudian apa? Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil a'rabi wal ajam. Ini juga penstatusan kita. Wa sallallahu, dan semoga rahmat dan salam ala Muhammadin diberikan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa setiap habis hamdalah kemudian kita bersolawat? Karena bagaimana mungkin kita bisa kenal Allah tanpa melalui baginda Rasulullah SAW. Jadi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita diantaranya adalah bersolawat. Dan ini menyambungkan sanad kita, menyambungkan keilmuan kita. Jadi ilmu kita tersambung, terkoneksi. Tidak kemudian kita paham dari Mbah Google atau Mbah YouTube, kemudian kita paham terus merasa paham sendiri. Tidak perlu melalui guru, tidak perlu melalui Nabi atau Rasul. Seolah-olah dia sudah kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang demikian ini pasti dolla wa adalla, pasti sesat dan sesat. Ini makanya bersolawat itu sesuatu yang wajib, bahkan menjadi rukun di dalam sholat. Karena sholawat itu sendiri penstatusan, penstatusan terhadap eksistensi Allah itu Tuhan yang satu, dan Nabi Muhammad sehebat apapun itu tetap Nabi, tetap Rasul. Karena Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma, duhai Allah, sholli ala Muhammad, Allah yang memberi, dan Muhammad sehebat apapun dan seagung apapun tetap makhluk yang diberi. Jadi nggak mungkin sesuatu yang diberi akan menyamai yang memberi. Maka ketika bersolawat itu sebetulnya betul-betul kita menempatkan dalam porsinya, bahwasanya Nabi Muhammad itu sehebat apapun tetap seorang nabi, seorang rasul yang tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerasulan Nabi Muhammad itu setelah kerasulan dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Isa itu kemudian disalahpahami oleh kaumnya bahwa karena saking karomahnya, saking hebatnya, bahkan makan saja nggak pernah terlihat oleh orang, sampai kemudian dianggap bahwa ini anak Tuhan. Maka sebagai proklamasinya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah, itu kemudian disampaikan dengan sholawat. Karena apa? Untuk jaga nih, kalau Nabi itu enggak disolawati oleh Allah, jangan-jangan nanti dianggap seperti Nabi Isa dianggap Tuhan oleh kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengkonter tentang ketuhanan Yesus itu cukup dengan sesuatu yang remeh. Yesus itu bukan Tuhan. Buktinya apa? Karena yang bulan to'am. Buktinya Isa dan ibunya itu masih butuh makan. Jadi cuma jawabannya itu aja, Allah menjawab tentang
ketuhanan Yesus atau Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, Allah hanya menjawab dengan jawaban yang ringan dan remeh. Kana yang kulanit toha. Sedangkan Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa Nabi itu seorang Nabi yang tidak boleh disejajarkan dengan Allah, Allah hanya mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi sholawat itu sebetulnya ya bukti kita itu bertauhid. Makanya kemudian ekspresi kegembiraan ada yang banyak sholawat ya. Gitu. Di antaranya adalah dengan sholawat pasti bertauhid, karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu dituhankan. Kemudian di sini distatuskan siapa Muhammad adalah Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabi Muhammad itu pemimpinnya orang Arab dan pemimpinnya orang Ajam termasuk itu. Karena kalau nggak distatuskan bahwa Sayyidil Arabi wal Ajam, jangan-jangan seperti kita atau orang non Arab ini menganggap bahwa Muhammad hanya nabinya orang Arab saja. Jangan-jangan Muhammad dianggap sebagai nabinya orang Mekah saja atau orang Arab saja. Maka ini diproklamirkan, diiklankan, distatuskan oleh Syekh Zarnuji bahwasanya Nabi Muhammad itu Sayyidul Arabi wal Ajam. Jadi pemimpinnya, tuannya orang Arab, ya pemimpinnya non Arab. Bahkan Allah itu memproklamirkan Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad itu rahmat alam semesta. Bukan hanya orang Arab atau non Arab, tapi untuk alam semesta. Makanya semua manusia itu sebetulnya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang sudah mengimani maupun yang belum, itu sebetulnya umat Rasul. Maka tugas kita itu ya membimbing mereka, bukan mencaci, mendekatkan mereka, bukan menjauhi, mengajari mereka, bukan membodoh. Nah, ini tugas kita sebagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa punya sifat yang haris, punya sifat yang lemah lembut, punya sifat yang senantiasa enggak tegaan terhadap umat. Ada umat yang enggak kenal Allah, itu rasanya kok enggak tega. Wong sama Gusti Allah yang cetha elo-elo kok yo enggak kenal. Ini kan kebangetan. Allah yang disifati, yang punya sifat itu Az-Zahir wal Batin, yang maha tampak, yang maha jelas, yang maha nyata, dan sekaligus yang maha batin, yang maha tidak tampak. Jadi sifat Allah itu ya sangat jelas, Allah itu ya cetha elo-elo. Kok sampai kita nggak kenal, itu kan kebangetan. Makanya Nabi itu kalau ada orang yang nggak kenal Tuhan itu rasanya ya gerentes Nabi. Karena apa? Karena itu Nabi itu pengennya umat itu semuanya beriman, kenal dengan Sang Pencipta, sehingga apa? Dia di dalam beribadah itu benar adanya. Dia kenal dengan Allah itu dengan sesungguh-sungguh. Ini. Kemudian dalam prolog kitab ini juga disampaikan wa alihi wa sahbihi ya nabiul ulumi wal hikam. Dan sholawat salam juga untuk keluarganya Nabi, wa ashabihi dan sahabatnya Nabi, yang bagaimana disifati ya nabiul ulum, ya nabiul ulum wal hikam, yang menjadi perantara ilmu dan menjadi perantara hikmah, sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Ini kadang-kadang orang sekarang meninggalkan sanad. Ini namanya sanad, wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul ulum wal hikam. Jadi ini perlunya kita mensanadkan diri, menyambungkan keilmuan kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Orang kadang-kadang kan di Google sudah lengkap, tinggal baca saja, tanpa mengguru, tanpa ada marojek yang jelas, tanpa ada sanad yang jelas.
Ini jelas bukan tradisi kita. Tradisi kita itu adalah wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Jadi ini tradisi Quran. Kenapa tradisi Quran? Karena Quran itu mengajarkan kita bermarojik, merujuk, bersanad. Coba kita yang hafal Al-Fatihah, dalilnya sanad itu kan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita doanya kita itu kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Ini harusnya kalau menurut Gus Bah itu harusnya sirotoka, bukan sirotol ladzina, tetapi sirotoka. Jalan yang lurus itu adalah jalanmu ya Allah. Tetapi Allah justru nggak pakai sirotoka, tapi sirotol ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang sudah sukses, yang mendapatkan nikmat atas mereka. Siapa itu? Ya tentu guru-guru kita. Karena kalau dengan menggunakan bahasa sirotoka, yaitu jalanmu ya Allah, itu kita nggak akan bisa niru. Allah nggak pernah makan, kita pasti nggak bisa niru. Karena kalau sehari nggak makan saja pasti lemes. Pagi makan saja habis bekerja tetap ngantuk, itu buktinya lemes. Kita nggak minum juga lemes. Jadi nggak bisa mencontoh Allah. Makanya Allah itu nggak mengajarkan sirotoka, yaitu jalanmu ya Allah. Tapi apa? Siratal ladzina an'amta. Siapa? Yaitu guru-guru kita sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Kalau kita mencontoh Nabi itu gampang. Nabi makan, ya kita makan. Nabi minum, ya kita minum. Nabi berkeluarga, ya kita keluarga. Jadi enak, gampang sekali. Punya contoh yang spesial, punya contoh yang luar biasa, yang mudah untuk diikuti, yang semuanya itu kemudian jadi sunnah, yang semuanya itu kemudian jadi ibadah. Kalau kita niat untuk mengikuti kanjeng Nabi, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur itu sendiri pun, kalau kita niat ittiba'ir Rasul, maka semuanya jadi ibadah. Meskipun kita tidur mungkin karena capeknya 8 jam, itu tetap dinilai sebagai ibadah. Ini enaknya umat Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah penstatusan yang luar biasa dari kitab Ta'limul Muta'alim yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji. Kemudian kenapa beliau mengawali kitab ini di dalam mengajarkan adab kepada kita, mengajarkan etika kepada kita, sehingga kita dapat transferan value, transferan tata krama, adab, etika, karakter Islam. Beliau mengarang kitab ini falamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samarati. Jadi beliau di zaman Syekh Az-Zarnuji, ketika kami kata Az-Zarnuji, di zaman kami kasiran min talabil ilmi, banyak sekali orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Di zaman kami mereka semua ya dapat hasil ilmu, hasil karena belajar ilmu ya dapat ilmu. Tetapi wala yasiluna au min manafi'ihi au wasamarati, tetapi mereka tidak mendapatkan, tidak hasil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan, dan tidak membekas ilmu yang dia dapatkan. Nah ini yang menjadi kekhawatiran beliau. Tentu kekhawatiran beliau juga menjadi kekhawatiran kita.
Kita jangan-jangan belajar dari mulai TK, bahkan sebelum TK sampai sekarang, ilmu sih dapat, ilmu sih paham, tetapi buah dan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan itu belum sesuai dengan yang diharapkan dari ilmu itu sendiri. Sehingga apa? Ilmu itu perlu di cross check terus, perlu diasah terus, perlu kemudian dinasehati terus, minta nasihat, minta pembenaran. Kita juga di dalam aplikasi sehari-harinya juga harus dikontrol. Maka alhamdulillah di Al-Azhar itu ada buku panduan ini dalam rangka tadi mengontrol ilmu kita, ilmu yang sudah kita hasil, ilmu yang sudah didapatkan oleh kita, apakah sudah juga mendapatkan manfaatnya atau bekasnya atau belum. Nah ini makanya ini kemudian diingatkan di zamannya Syekh Zainuddin saja sudah banyak orang yang mencari ilmu, hasil ilmu, tetapi tidak hasil manfaat dan tidak membekas ilmunya. Ini tentu sekali lagi menjadi PR bagi kita semua, apalagi kita selaku pendidik, guru, atau yang ada di lingkungan pendidikan. Dari mulai kepala sekolah sampai yang berkecimpung di dalam sekolah, apapun bentuknya, itu semua itu adalah dalam rangka mendidik, dalam rangka ilmu itu supaya manfaat, ilmu itu supaya membekas. Nah, supaya manfaat dan membekas inilah butuh kemudian banyak cara, banyak metodologi, banyak teori. Ini nanti mungkin bisa dibahas di lain kesempatan, teori-teori membumikan ilmu supaya menjadi sebuah karakter dan akhlak. Berapa? Hampir tidur ya? Oke, berarti sebentar lagi. Insya Allah ini prolog saja. Oke. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat? Wahyal amal, yaitu amal, ilmu yang aplikatif. Kita bisanya bismillah, ya bismillah itu kita maknai betul. Kita bisanya alhamdulillah, ya alhamdulillah itu sampai dengan mentok pemaknanya. Itu namanya wahyal amal bihi wan nasyru wan nasyr, wahyal amal bihi wan nasyr. Jadi amal, kemudian amal itu bisa menyebar, bisa ada resonansinya, ada getarannya, ada magnetnya untuk orang lain. Nah ini diantara ilmu yang disifati sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang senantiasa bisa kita aplikasikan, bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak ditanyai oleh Allah tentang afat atau bahayanya ilmu. Maka sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing menjadi orang yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan keluarga besar Al-Azhar dijaga oleh Allah untuk bisa membimbing, mengantarkan amanah dari orang tua kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidana wa lana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan wasi'an. Allahumma barik lana 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan taqabbala. Allahumma
Wassalamualaikum